Ini rezim pendidikan yang sekarang berjalan. Singrung cetro kabeh. Belum semua jelas. PPDB yang diganti. Ya toh, dari PPDB zonasi ke domisili. Aturan barunya belum keluar juga. Lalu ujian nasional kabarnya mau dipunculkan lagi. Dengan format yang berbeda. Nggak tahu ini gimana nih akhirnya. Di sela-sela banyaknya polemik sektor pendidikan, ada isu krusial tambahan ini. Oh no, wae. Ini ada topik yang jujur Bengawan nggak suka. Muncul di perkara di persekolahan. Itu isu apa? Itu ada rencana pemerintah mau mengebangun sekolah unggulan bernama Sekolah Garuda. Dan sekolah buat orang miskin. Yang satu orang kaya, yang satu untuk orang miskin. Nah ini dijenengi sekolah rakyat yang untuk orang miskin. Loh kalau mau jujur loh, memang pemerintah belum punya 2 sekolah model itu. Sudah banyak. Bisa kita temui di sekolah-sekolah yang memang dikhususkan bagi anak-anak orang cerdas. Kok anak-anak orang cerdas? Anak-anak siswa cerdas. Dengan fasilitas yang sangat memadai. Dan sejatinya ini pemerintah sudah memiliki ribuan bahkan mungkin puluhan ribu sekolah buat warga yang tidak mampu. Dalih apapun ngebangun sekolah Garuda hingga sekolah rakyat. Hanya penggantian nama saja itu. Hanya seolah-olah. Lah itu memulai semua dari nol. Isu ini loh. Makin mempertontonkan bila pemerintahan Prabowo Gibran kayak macam membuat kastanisasi level, mengelompokkan lembaga pendidikan, mana buat cah pinter, sama diperuntukkan buat mana orang yang tidak mampu. Nah jujur Bengawan tidak setuju rencana ini. Alasan utama dan yang pertama, bila rencana ini dijalankan, lagi-lagi loh ini, uang negara dipakai untuk hal-hal yang tidak mendesak, tidak urgent. Kenapa tidak mendesak? Ya soalnya sekolah Garuda maupun sekolah rakyat sejatinya sudah banyak ada. Hanya namanya aja, istilahnya aja. Sudah terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Kan dari pemberitaan yang ada, sekolah Garuda itu di Indonesia itu mau diadakan sebanyak 20 sekolahan dibangun. Dan tidak semua baru. Ada sekolahan unggulan milik pemerintah. Yang hanya mau diganti nama jadi Sekolah Garuda. Lah sudahlah, lebih baik menyelesaikan masalah-masalah lain. Di isu-isu pendidikan ini daripada duit negara buat mengganti nama sekolah, nambahi fasilitas, apalagi membangun sekolah Garuda dan sekolah rakyat yang baru ini. Lah dipenuhi dulu itu 7 fasilitas dasar yang mesti dimiliki oleh sekolahan yang saat ini belum semua tercapai. Rencana ini bagi Bengawan jadi seolah mau mengkolonisasi aja nih, mengkolonisasi pendidikan, memisahkan sekolahan. Sekolahnya cah elit sama sekolahnya cah melarat. Siswa yang kaya dengan siswa yang miskin. Bukankah problem-problem pendidikan masih ditemui di banyak tempat? Di wilayah yang minim akses, yang pengajarnya kurang, yang gurunya tidak menerima tunjangan memadai. Anak-anak cerdas memang harapan bangsa, iya. Dia mesti difasilitasi. Dan Indonesia sudah punya banyak loh sekolah unggulan. Itu ada SMA Taruna Nusantara, ada SMA Pradita Dirgantara, ada Man Insan Cendekia, ada SMK Bali Mandara, dan masih banyak lagi terdapat di seluruh Indonesia. Nah SMA yang tadi tak sebut itu punya pemerintah loh, bukan punya swasta loh itu. Misalnya SMA Taruna Nusantara itu milik Kementerian Pertahanan, ada di Magelang. SMA Pradita milik TNU Angkatan Laut. Dan juga Insan Cendekia itu punya Kementerian Agama, Kemenak lah. SMK Bali Mandara milik Dikdasmen. Kan ya wes kena punya pemerintah. Apalagi yang mau dibangun lain. Nah sudah begitu SMA Garuda kabarnya ini yang Bengawan dengar.
mau dikelola oleh Kemendikbudristek. Kan ini menyalahi undang-undang. Belok ini namanya. Sebab semestinya sekolah menengah di bawah naungan Menteri Didaksmen. Loh, belum lagi kayak di Jawa Tengah itu, yang diciptakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Sudah ada 3 SMK unggulan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Buat anak-anak miskin, tapi yang cerdas. Yang semua kebutuhannya difasilitasi oleh negara, dipenuhi. Sehingga mereka yang sekolah di sana, itu lulus bisa langsung bekerja. Dan sudah terbukti di Jawa Tengah. Hasil karya Pak Ganjar Pranowo. Ini pemerintah kok aneh-aneh aja ini. Bikin rencana yang sebenarnya tidak krusial, tidak urgent, tidak begitu penting. Loh, masih banyak loh problem-problem pendidikan yang mesti dirampungkan saat ini. Yang mendesak harus diselesaikan dengan kebutuhan biaya yang lumayan cukup besar. Misalnya ini, banyak sekolah negeri di pedalaman dan perbatasan tidak memadai. Baik infrastrukturnya hingga pendidiknya. Tugas memberi pelayanan pendidikan itu kewajiban pemerintah. Penuhi dulu itu pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri. Belum lagi yang ketimpangan di banyak hal. Masih banyak. Jadi di luar daerah, di kepulauan, di Kalimantan, di Papua, dibandingkan dengan di Jawa sangat jauh. Itu dulu yang diselesaikan. Nah, penting buat Begawan tegaskan ini. Bukan Begawan tidak setuju, enggak. Adanya sekolah unggulan. Andai semua sekolah negeri se-Indonesia ini sudah sama pelayanannya, kualitas pendidiknya, fasilitas yang disediakan, infrastrukturnya, monggo saja mau buat sekolah unggulan. Loh, apa para pejabat itu lupa? Dulu waktu ada program akselerasi, itu loh, anak cerdas yang bisa menempuh pendidikan dengan cepat, misalnya SD 5 tahun, lalu SMP 2 tahun, dan SMA juga 2 tahun. Siapa saja yang bisa mengakses itu semua? Kan ya golongan-golongan tertentu. Lalu juga ada program lain itu, sekolah RSBI, rintisan sekolah berbasis internasional. Apa akibatnya? Sekolah pada jor-joran narik pungutan puluhan juta ke orang tua siswa. RSBI itu wujud nyata diskriminasi, membedakan layanan, kastanisasi, dan itu dilarang konstitusi. Dalam konsep kenegaraan, layanan dasar itu tugas pemerintah, harus kayak layanan kesehatan dan pendidikan itu loh. Bila pengen layanan yang berbeda, ya lebih baik silahkan mengakses ke swasta. Mereka yang akan mengerjakan. Mengapa RSBI dihapuskan? Soalnya siswa-siswa miskin bisanya tidak bisa nembus. Mereka kesulitan. Nggak punya duit itu. Pertanyaannya soal biaya. Loh, apa rencana pendirian SMA Garuda? Itu diimplementasikannya di mana? Tidak mengulang hal yang sama. Lah mbok kira Begawan lupa dengan perjalanan negara ini dalam menyediakan isu-isu pendidikan. Termasuk dihapuskannya ujian nasional. Mergo kualitas pendidikan di negara masih jomplang. Sulit bagi anak luar Jawa, rata-rata ujian negaranya di atas angka 7. Sulit, susah. Mengapa begitu? Sebab materi yang diberikan, juga kualitas guru, apalagi gedung sekolahnya saja sudah beda. Jauh di Jawa, utamanya perkotaan, sudah banyak sekolah negeri berpendidikan yang cukup bagus. Ada pendingin AC-nya. Sedangkan di pelosok atau pedalaman, masih banyak guru mesti nunggu siswa tiba sekolah. Gurunya masih nunggu siswa-siswanya pada datang. Bahkan tidak jarang pada musim-musim tertentu sekolah tak bisa dihadiri oleh siswa. Ya karena cuaca, karena perjalanan dan sebagainya. Entah anak-anak ngebantu orang tua atau urus sungai deras sehingga mereka tak bisa nyebrang dan sebagainya untuk menuju ke sekolahan. Banyak hajatan dan lain sebagainya lah, sehingga siswa tidak bisa menjalankan pendidikannya di sekolah. Gurunya sendirian. Gitu mau mengejar ujian negara sangat sulit dibandingkan dengan di Jawa. Masalah-masalah teknis wae masih banyak yang menghadang loh. Lah ini kok Wapres usul coding sama pemrograman minta jadi mata pelajaran tambahan. Mumet itu para siswa. Lah itu Bu Sri Mulyani juga usul. Materi pasar modal juga harus diajarkan di sekolahan. Lah gimana anak-anak atau siswa kita makin pinter? Mereka cuma dilebek dengan tambahan-tambahan beban. Bukan malah diringankan.
Dan itu bukan jatahnya para siswa di tingkat SD dan SMP. Bukan malah diringankan. Nah, saiki malah jam pelajaran terkurang. Karena diselingi makan gizi gratis tuh. Makan bersama yang jamnya tidak menentu. Sudah berulang kali tak sampaikan. Makan bergizi dan mendirikan sekolah Garuda tidak berdampak signifikan. Cek saja. Yang berpotensi bisa mengakses sekolah Garuda. Enggak hanya anak-anak pintar. Ya, yang anak-anak kaya juga. Nah, ini bisa ditebak nanti praktiknya. Orang tua siswa bakalan disuruh ikut ngeluarin biaya lagi. Nah, sekarang pemerintah bilangnya gratis. Dalam makan bergizi gratis. Tapi dengan model boarding alias diasramakan. Ngalamat bakal narik duit. Dan sekolah-sekolah eksklusif begitu, narik duit per bulannya nggak mungkin puluhan atau ratusan ribu. Bakal tembus jutaan. Nah, nek kon bayar jutaan, saya mau tanya nih. Yang bekerja sebagai ojol, sagu nggak? Petani siap bayar? Atau pedagang cilok? Pasti keberatan. Nah, kena bleksek. Nggak bisa apa-apa. Iya toh? Ya kena itu. Om Begawan sudah lama ngamatin. Dan melihat layanan-layanan begini mesti masuk hak dasar. Pasti ada yang golek-golek. Nah, sekolah negeri mulai SD hingga SMA di undang-undang dan di peraturan pemerintah jelas disebutkan. Dilarang memungut apapun. Faktanya tiap tahun kabar sekolah negeri narik bayaran. Ya masih aja ada. Nah, entah buat wisuda lah, buat bikin pagar, buat piknik, buat bangun musola, dan lain sebagainya. Oke, sekarang bagaimana terkait rencana pemerintah buat membangun sekolah rakyat? Ini saya ya nggak setuju. Mengapa? Daripada membangun sekolah baru, lebih baik anggarannya dialokasikan buat keluarga yang punya anak-anak usia sekolah. Atau sekolah-sekolah negeri, bosnya atau biaya operasional sekolah per anak dinaikkanlah. Jadi sebelumnya sekolah negeri itu nggak gratis. Karena tiap sekolah mendapatkan bos yang hitungannya per anak per bulan. Sekarang itu loh, untuk SD per anak bosnya itu 75.000 per bulan loh. SMP bosnya itu 91.600 dan SMA itu 125.000. SMK dan SLB juga ada alokasinya gede. Dan masukan konkret selama ini alokasi bos se-Indonesia kan ya sama. Padahal dilihat dari tingkat kemahalan itu berbeda dari provinsi satu dengan provinsi yang lain. Akhirnya kan tidak adil. Misalnya nih di Temanggung, Gresik, Garut satu buah ballpoint seharga 5.000 dapat satu. Tapi di Jakarta, di Riau, atau di Samarinda, itu nggak dapat. Nah, daripada buat ngebangun sekolah rakyat, selisih kemahalan atau inflasi wilayah, jadi patokan baru. Dana bos tidak rata loh seluruh Indonesia. Ada kualifikasi harusnya. Karena sesuai dengan kemahalan di setiap daerah berbeda. Atau tambahan koefisiensi yang buat nambahan anggaran bos, bisa. Di wilayah-wilayah lah yang biaya ekonominya tinggi. Di Jawa, satu siswa SMA per tahun dapat 1,5 juta misalnya. Buat nyukupi kebutuhan operasional anak setahun itu pasti turah, tersisa. Sedangkan di luar Jawa, kalau di Jawa itu 1,5 juta sisa dan cukup. Tapi di luar Jawa boro-boro. Tombok per siswa misalnya 50.000 saja, wis bejo itu. Yang kayak beginian ini tidakkah diperhatikan oleh para petinggi di Kementerian Dikdasmen? Membangun hal-hal baru memang lebih mudah, luweh kelihatan, terlihat perbedaannya daripada meningkatkan secara kualitas. Lah kalau uang buat nambahi bos masih sisa, ya alokasikan buat memperbaiki atau menstandarkan gedung sekolah. Diperbaikilah kekurangannya apa, fasilitasnya apa. Bila masih ada sisa lagi, guru-guru yang mengajar di wilayah-wilayah yang menantang, tambah itu honornya. Biar makin semangat, biar mendidik pada siswanya bisa bagus, bisa berkualitas. Para pejabat kementerian di Jakarta, jangan hanya berkunjung ke sekolah-sekolah di Jawa. Itu yang di pedalaman itu dikunjung itu.
Didatangi, dicek. Misalnya ke pelosok Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, atau malah ke Papua. Yang kadang-kadang dindingnya aja masih pakai bambu dan sebagainya. Nah, isu-isu pendidikan di era Prabowo ini tak nilai loh, itu mengabaikan pemerataan pendidikan. Utamanya bagi layanan pendidikan di luar Jawa. Meski Banggawan itu tinggal di Jawa, harusnya mereka di luar Jawa juga turut diperhatikan, dibenahi, dipedulikan. Tantangan meningkatkan kualitas pendidikan di luar Jawa. Mungkin kayak zaman sekolah tahun 60-an lah. Itu sama. Penujian berat. Sekolah nggak pakai sepatu dan sebagainya. Bukunya juga terbatas. Dan buat ngomoles. Kalau mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta, sekolahkan saja di swasta. Atau bila sekolah di negeri tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asal di rumah kita tambahi kemampuannya, kecerdasannya, keterampilannya. Ini rezim pendidikan yang sekarang berjalan. Singrung cetro kabeh. Belum semua jelas. PPDB yang diganti, ya toh, dari PPDB zonasi ke domisili. Aturan barunya belum keluar juga. Lalu ujian nasional kabarnya mau dipunculkan lagi dengan format yang berbeda. Tidak tahu ini gimana nih akhirnya. Ya, semoga Pak Menteri tidak sesibuk ngurus permintaan petinggi-petinggi negeri ini. Jalani saja apa yang penting buat anak-anak, untuk siswa-siswa. Pejabat-pejabat itu belum tentu tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita. Utamanya di luar Jawa. Itu ya, ini pesan untuk dunia pendidikan kita dari Om Begawan. Salam Begawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.